Cuman biasanya kalau kasus begini, ada perempuan meninggal dunia sama suami istri meninggal dunia begini, tabrakan misalnya atau hancur, kemudian punya anak yatim, kalau masih ada bapaknya meninggal ribut warisan, ini keterlaluan bener manusia. Mikir anak kecilnya ini loh. Mungkin seorang bapak sudah mengatakan, sudahlah, ini cucu saya, apapun bentuknya sudahlah, bagian saya juga nggak banyak-banyak amat kok, kecuali dia punya hajat betul. Paling dia ini anak, siapa yang merawat? Kan cucu saya. Dijaga itu harta jaga harta. Seperti itu. Jadi mohon, ini untuk siapapun, ingat kalau ada di dalam pembagian waris, kalau masih ada anak kecil, hati-hati, jangan main-main. Pembagian waris sesuai dengan aturan syariat. Setelah dibagi untuk yang dewasa, oke, tapi untuk anak kecil harus dijaga. Nggak boleh baju ibunya, gelap, apa saja nggak boleh seenaknya diambil. Kalaupun anak itu mengizinkan, izin anak kecil nggak dianggap haram kita ngambil hartanya waris tersebut, lalu bilang, nah anak soleh, ini bajunya Umi mau dipajang, nanti mau dimasukkan museum. Nggak boleh anak kecil minta izin, nggak boleh. Anak kecil, anaknya kiainya, Pak, anak ini bajunya Abah, ini baju kenangan, ini nanti model mau apa, untuk apa, nggak bisa. Dia tidak bisa ngizini, masih kecil. Kalau sudah dewasa nanti dia suka-suka karena miliknya dia, mau dibagikan siapa saja boleh. Nasihat, tolong dalam urusan pembagian waris, hati-hati, khususnya masih ada anak yatim, anak kecil. Seandainya dewasa semuanya jangan mengambil yang bukan haknya. Dan jangan biasa ribut urusan waris. Ingat, siapapun yang suka meributkan urusan waris biasanya adalah memang ada iblis di dalam hatinya. Waris bagi dengan kelembutan. Tapi ingat, harta waris memang kadang panas. Bagi siapa? Bagi yang hatinya kotor. Tapi kalau orang yang hatinya saling mencintai, nggak ada harta waris panas, karena itu harta berkah, harta jerih payah. Orang tua lihat membagi dengan penuh kesejukan, bahkan mungkin dengan derai air mata, bahkan mungkin saling dorong, dek kau ambil itu saja dek, karena kamu belum mandiri dek. Enggak bang, saya hanya mengambil jatah saya bang. Enggak dek, saya ridho kok. Indahnya pembagian waris semacam ini. Tapi lihat sebagian keluarga dia dikuasai dengan iblis, mengambil sana sembunyi, sana sembunyi, berantem. Innalillah. Kalau ingin tahu ahli neraka yang berjalan di atas bumi, lihat orang yang merebut waris. Karena merebut waris bukan saja mengambil haknya orang lain, tapi memutus tali persaudaraan. Kejam dia. Hati-hati ya. Jadi seperti itulah. Mohonlah urusan waris itu luas. Jadi harus indah. Pastikan Anda tersenyum, Anda tidak mengangkat suara, dan Anda tidak mengambil harta saudara Anda. Pastikan seperti itu. Anda ahli surga, Anda selamat insya Allah. Baik, ini saja, wallahu a'lam bishawab. Panasnya bara perseteruan Dodi Sudrajat dengan Faisal kini menyentuh soal tes DNA. Pasalnya heboh Dodi Sudrajat yang kabarnya meragukan status Galaskai, cucunya, sebagai darah daging Febri Andriansyah alias Bibi, hingga menantang Haji Faisal untuk melakukan tes DNA terhadap Gala. Hal ini dinilai Faisal sebagai pernyataan yang tidak masuk akal. Faisal dengan tegas menanggapi keraguan Dodi Sudrajat tersebut bahwa Galaskai adalah cucunya 100%, darah daging dari Bibi anaknya yang tidak perlu diragukan lagi. Itu menurut Faisal. Selain itu, secara hukum Galaskai sudah memiliki akte kelahiran yang sah putra dari almarhumah Vanessa Angel dan almarhum Febri Andriansyah putranya. Karena alasan itulah Faisal menyatakan akan menyelamatkan cucunya Galaskai dan tidak perlu lagi dilakukan tes DNA atau tes apapun namanya. Itu pemikiran gila itu kalau bagi saya sih. Kenapa? Bagi saya itu udah final, nggak ada lagi. Bagi saya udah final, Panes adalah anak almarhum, anak dari Dodi. Ya, Febri anak saya, Gala anak si Febri. Itu udah final, surat nikahnya ada, akte kelahirannya udah ada. Itu nggak ada lagi tuh, nggak perlu apapun, nggak ada yang perlu dilakukan. Udah final, nggak ada yang perlu diragukan di situ. Dan apalagi itu ditinggalkan oleh anak saya. Saya ya selaku orang tua dari almarhum Febri, karena malang ya sudah dahulu dia sudah meninggal dia ya. Sekarang dia meninggalkan seorang anak. Bagi saya tidak ada keraguan, sepersen pun tidak ada keraguan. Itu adalah anak cucu saya, anak dari almarhum Febri.
dan Panes dan cucu dari saya. Itu tidak ada keraguan. Surat ada, punya akte kelahiran, punya surat nikah, tidak ada. Dan lagi ngapain itu saya persoalkan? Saya semua yang ditinggalkan oleh anak saya akan saya selamatkan. Apalagi seorang anak. Jangankan seorang anak yang tinggal, kucing aja ditinggalkan oleh anak saya itu akan saya selamatkan. Jadi tidak ada lagi, udah final, tidak ada yang perlu dilakukan, tidak ada yang perlu dites. Final, tidak ada yang perlu dites. Final. Ya, saya ulangi lagi, itu anak si Febri, cucu saya, udah final. Ngapain saya tes DNA? Saya nyatakan lagi, ya saya nggak mau, nggak ada perlu. Udah jelas itu anak almarhum Febri. Karena itu akan mempunyai, ya, janganlah kita bongkar-bongkar ya hal-hal yang tidak perlu kita bongkar. Beban mental untuk cucu saya, keburukan-keburukan yang akan terbuka tentang almarhum baik Panes atau segala macam, itu tidak ada yang perlu dibuka lagi. Sudah selesai. Mereka telah tenang, telah nyaman. Semua keburukannya sudah ditutup dengan kebaikannya. Mereka sudah total berubah selama 2 tahun. Selama mereka berumah tangga, saya telah memperbaiki. Ya, saya telah memperbaiki. Saya telah mendidik mereka sesuai dengan keyakinan agama saya. Alhamdulillah selama 2 tahun, kata orang step by step, sedikit demi step itu sudah berubah. Jadi janganlah kita umbar juga lagi masa-masa yang tak perlu. Ya, tak ada manusia yang tidak khilaf. Nah, sekarang sudah baik. Ya kita kubur masa lalunya. Angkatlah. Nah, mereka sudah almarhum. Subhanallah. Baru kali ini loh aku dengar ya, seorang kakek dari pihak ibunya meminta supaya cucunya dites DNA. Biasanya kayak gitu-gituan kan, misalnya seorang suami yang curiga sama istrinya gitu kan, jangan-jangan ini bukan anak gue gitu. Atau orang tua dari pihak suami yang curiga sama mantu perempuannya, jangan-jangan tuh bukan anaknya anak gue, kayak gitu-gitulah. Pokoknya yang curiga-curiga kayak gitu biasanya dari pihak laki-laki. Baru kali ini loh dari pihak perempuan yang minta supaya cucunya dites DNA. Kebayang gak sih maksudnya apa? Karena gini loh, kalau itu orang tua dari si perempuan yang meminta tes DNA, itu berarti dia menyatakan bahwa anaknya bukan anak yang baik-baik. Bahwa anaknya pernah berhubungan dengan laki-laki lain di luar pernikahan. Sebelum menikah gitulah. Berarti dia curiga bahwa cucunya itu bukan hasil dari hubungan pernikahan anak perempuannya dengan mantunya. Bahwa anak perempuannya itu adalah bukan perempuan baik-baik. Kira-kira begitu gak sih? Itu sih aku nangkepnya seperti itu ya, gitu loh. Sedangkan dia sendiri kan tidak bisa mendapat proof ya, tidak bisa mendapat persetujuan dari anak perempuannya, karena anak perempuannya sudah meninggal. Dan anak perempuannya ini juga tidak bisa membela dirinya apakah betul kayak seperti itu atau tidak gitu ya. Dan tidak bisa memberikan persetujuan kepada ayahnya untuk melakukan hal itu kepada anaknya. Katanya sayang sama cucunya. Katanya takut mental cucunya suatu saat nanti kelak apabila cucunya dewasa, takutnya nanti down. Ini gimana sih? Kalau kamu sayang sama cucumu, hati-hati loh, jejak digital ini bahaya banget loh Pak. Janganlah, jangan merendahkan anakmu seperti itu. Bagaimana sih Bapak sebagai first love anak perempuannya? Seorang ayah adalah a daughter first love, bisa menyakiti hati anak perempuan Bapak sampai sebegininya. Cuma gara-gara nafsu duniawi. Istighfar Pak, istighfar. Kasihan anaknya. Bapak percayakan ada kehidupan setelah kematian. Kasihan Pak anaknya. Istighfar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan untuk tes DNA ini diungkapkan juga oleh seorang penyanyi dangdut Tiara Marlin. Tiada angin tiada hujan, Tiara Marlin menyebut bahwa Vanessa Angel sudah hamil 5 bulan saat menikah dengan Bibi Ardiansyah. Dan ia meragukan bahwa Galaskai Andriansyah adalah anak biologis Bibi. Pernyataan Tiara Marlin ini tentu saja mengejutkan publik. Bagaimana tidak? Tiara Marlin masuk terlalu jauh ke dalam urusan keluarga Vanessa dan Bibi, sehingga hal ini makin memperkeruh suasana yang kini semakin panas.
Dodi Sudrajat, ayah Vanessa Angel, hingga kini masih jadi gunjingan warganet. Bagaimana tidak, setiap ucapan yang ia lontarkan selalu menjadi kontroversi dan bikin geram netizen. Baru-baru ini di acara 40 hari Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, Dodi Sudrajat kembali bikin netizen marah. Diketahui Dodi Sudrajat ternyata hanya jadi tamu undangan di acara 40 hari putrinya tersebut yang diadakan oleh Milano Lubis, pengacara keluarga Dodi Sudrajat. Dalam acara tersebut terdapat layar raksasa yang memperlihatkan foto-foto Vanessa Angel bersama mantan-mantannya terdahulu. Tak ada satupun foto Bibi Ardiansyah, suami Vanessa Angel, dalam tayangan tersebut. Bahkan Milano Lubis mengatakan mereka tidak begitu mengenal Bibi dan sahabat mereka hanyalah Vanessa Angel. Ditambah lagi dengan buku Yasin yang dibuat Dodi Sudrajat, di mana di dalam buku tersebut tak ada nama Bibi Ardiansyah, suami Vanessa Angel, hingga nama putra Vanessa dan Bibi diganti oleh Dodi Sudrajat. Nama putra Vanessa dan Bibi adalah Galaskai Andriansyah, kemudian diganti oleh Dodi Sudrajat menjadi Galaskai Adzan. Saat ditanya oleh Feni Rose kenapa nama Gala diganti dengan Adzan, padahal sebelumnya nama Gala adalah Galaskai Andriansyah, Dodi Sudrajat menjawab dengan jelas bahwa nama tersebut kepanjangan. Tak hanya itu, dalam acara 40 hari putrinya, Dodi Sudrajat juga mengadakan nyanyi-nyanyian yang dibawakan oleh putrinya Mayang dan Jika. Tak ada raut kesedihan terlihat di acara ini. Riuh tepuk tangan menghiasi acara 40 hari Vanessa Angel. Make up tebal Mayang pun tak luput jadi sorotan warganet. Ditambah lagi dengan posisi duduk di acara tersebut, terlihat begitu jelas perbedaan, di mana undangan di acara tersebut adalah anak yatim piatu yang duduk di bawah, sementara keluarga Dodi Sudrajat dan sahabat lainnya duduk di atas kursi. Tentu saja hal ini membuat netizen murka. Hujatan demi hujatan dilayangkan pada ayah Vanessa Angel ini. Namun seolah tak peduli dengan kritikan tajam warganet, Dodi Sudrajat lagi-lagi menyampaikan bahwa dirinya akan memindahkan makam Vanessa Angel setelah 40 hari. Dodi Sudrajat menyebut jasad Vanessa Angel akan ditumpuk dengan jasad ibunda Vanessa di TPU Karet Bifak. Sesumbar Dodi Sudrajat menyebut bahwa tekadnya sudah bulat untuk melakukan pemindahan makam Vanessa Angel ke TPU Karet Bifak. Namun hal itu sepertinya urung terjadi karena pihak TPU Karet Bifak menolak dengan tegas pemindahan jenazah yang baru dikubur 40 hari karena dalam waktu itu jenazah sedang mengalami pembusukan. Holik, pengurus TPU Karet Bifak, mengatakan pemindahan makam baru bisa dilakukan setelah 3 tahun. Itu pun harus persetujuan kedua belah pihak. Diketahui dalam Islam pemindahan makam hukumnya adalah haram, kecuali ada hal mendesak seperti tanah longsor, pelebaran jalan, atau masalah hukum. Maka makam dibolehkan digali atau dipindahkan. Jika tidak ada dari hal-hal tersebut, maka haram hukumnya memindahkan makam. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum BKN Muhammad Rofi'i Mukhlis, Ustadz Zaki Mirza, Buya Yahya, Habib Usman bin Yahya. Semuanya mengatakan bahwa pemindahan makam hukumnya haram jika tidak ada hal-hal mendesak, seperti tanah longsor dan pelebaran jalan. Jika hanya karena mimpi, maka tak boleh makam tersebut dipindahkan, apalagi baru 40 hari. Bagaimana menurut pendapat Anda?